Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita tentang gebrakan baru Menteri Keuangan Purbaya. Pak Purbaya dalam mengelola keuangan negara. Pak Menteri berencana akan meredenominasikan rupiah yang membuat para pejabat yang menumpuk uangnya di bank ketar-ketir dengan kebijakan Menteri Purbaya. Apalagi para koruptor-koruptor ini mulai panik. Gimana tanggapan masyarakat tentang masalah ini? Kita simak videonya berikut ini. Indonesia bersiap dengan perubahan besar dalam sistem mata uangnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan ide yang menggemparkan mengubah pecahan Rp1.000 menjadi Rp1 sebagai bagian dari program redenominasi rupiah. Apa makna dari langkah ini? Dan apakah efeknya akan terasa oleh masyarakat? Menurut keterangan resmi, rencana ini bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Proyek ini tercantum dalam rancangan undang-undang (RUU) redenominasi yang rencananya akan dibahas di Prolegnas 2025-2029. Namun Bank Indonesia menegaskan bahwa implementasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan harus melalui kajian menyeluruh terhadap stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis. Langkah ini bisa menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagaimana masyarakat akan menyesuaikan diri. Apakah inflasi akan terkendali? Apakah daya beli tetap aman? Yang pasti perubahan ini bukan sekadar mengganti angka, melainkan soal kejelasan ekonomi dan kepercayaan publik. Bagaimana pandanganmu tentang rencana ini? Apakah perubahan ini akan membawa manfaat besar atau berubah jadi beban baru bagi rakyat? Purbaya ubah Rp1.000 jadi Rp1, redenominasi rupiah ditarget selesai 2027. Mau tahu beritanya? Ikutin yuk. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan kebijakan redenominasi rupiah, yaitu penyederhanaan nilai nominal uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menjaga stabilitas daya beli, dan memperkuat kredibilitas rupiah di tingkat nasional maupun internasional. Rancangan Undang-Undang Redenominasi ditargetkan selesai pada tahun 2027. Kendati nilai nominal berubah, daya beli masyarakat dan nilai tukar rupiah tetap sama, karena harga dan pendapatan akan disesuaikan secara proporsional. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memodernisasi sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap mata uang Indonesia. Nah, apa tanggapanmu mengenai hal ini? Komen di bawah ya. Mau tahu informasi lebih banyak? Ikutin aja www.ikutin.id. Sebelum lanjut, mohon dukungan channel Pabrik News dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channelnya bisa berkembang dan bisa menayangkan berita-berita terkini yang lagi viral di masyarakat. Kita lanjutkan videonya. Masalah Menteri Keuangan Purbaya yang mau meredominasikan rupiah. Gimana tanggapan para warganet dan masyarakat tentang keinginan Menteri Purbaya ini? Kita lanjutkan videonya berikut ini. Wacana redenominasi sudah lama terdengar, tapi tahun ini kembali mencuat. Apa sebetulnya urgensi pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari urgensinya untuk redenominasi ini tentunya diharapkan bisa membuat aktivitas transaksi menjadi lebih efisien. Di sisi yang lain juga ini mengangkat harkat ataupun juga nilai dari rupiah ya di mata transaksi forex internasional. Dan sekarang pun di sektor retail saat ini di lapangan sudah sebetulnya secara tidak langsung sudah melaksanakan hal redenominasi. Sudah ada pembulatan begitu ya? Bukan, penulisannya. Penulisannya. Mulai kapan kita mencatatkan yang angka sekarang? Ini kan peralihannya nggak bisa buru-buru. Iya. Pasti saya pikir paling cepat bisa 3 tahun itu udah hebat. Iya. Semua sama-sama menjalankan ini. Kalau tidak, saya pikir
akan kebingungan terjadi di masyarakat. Yang sulit itu harus sosialisasi sampai ke masyarakat bawah kita. Karena tidak mempunyai, saya kira belum tentu mempunyai pengetahuan yang sama di lapangan. Ini yang kerja keras pemerintah yang harus dilaksanakan. Oke, Saya baik. kira itu. Sosialisasi begitu ya yang diperlukan oleh pemerintah, kuncinya. Lo tau nggak, ternyata ada yang takut sama rencana redenominasi rupiah yang mau dilakukan Menteri Keuangan Pak Purbaya. Agak aneh kan sebenarnya, di saat semua masyarakat dan para ekonom di Indonesia itu mendukung redenominasi rupiah, tapi ada satu yang takut, yaitu Selyos. Apa itu Selyos? Kalian bisa cari tahu sendiri aja mereka anomali bentuk apa. Intinya Selyos ini bilang kalau redenominasi rupiah ini tuh belum diperlukan saat ini. Jadi pemikiran Selyos sama Menteri Keuangan Pak Purbaya ini kayak agak bertolak belakang gitu guys, agak berbeda. Kalau menurut Selyos lebih baik ekonomi di Indonesia itu tuh dibagusin dulu, terus dikuatin dulu, barulah rupiahnya diredenominasi. Tapi kalau menurut Pak Purbaya, teori ekonomi moneternya itu redenominasi itu bisa dilakukan ketika inflasi rendah dan daya beli masyarakatnya tuh kuat. Jadi Pak Purbaya itu secara vision kayak udah ngelihat kalau ekonomi Indonesia itu pasti bagus. Makanya dia tuh pede banget buat ngeseriusin redenominasi rupiah ini. Kan jadi spekulasi ya kalau misalnya hal ini terjadi tuh ada spekulasi di masyarakat. Kenapa cuma Selyos yang takut sama redenominasi rupiah? Karena yang kita tahu kan redenominasi itu bisa bikin para koruptor itu bingung. Soalnya uang cash mereka yang mereka pegang itu kan mau nggak mau harus dikeluarin. Soalnya kalau nggak dikeluarin bakalan nggak laku itu duitnya. Nah kalau duit para koruptor ini dikeluarin, ekonomi di Indonesia ini bakal gerak. Cuma kenapa Selyos ini yang seperti sangat takut sekali dengan redenominasi? Apakah pikiran buruk kita ini benar? Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang atau tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang dikepukin. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang atau tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang dikepukin. Kepada Kementerian Keuangan itu yang kami lakukan. Demikian juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan redenominasi itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Barangkali mungkin jawaban singkat dari kami gitu. Bayangin, nanti uang 100.000 rupiah bakal jadi 100 rupiah. Bukan karena nilainya turun guys, tapi karena Indonesia naik kelas. Kok bisa sih? Kita lagi menuju sistem keuangan yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih dipercaya dunia. Redenominasi bukan sekedar hapus nol di uang. Ini soal ubah mindset bangsa guys. Dari yang ribet jadi rapi, dari yang lambat jadi cepat. Transaksi lebih simpel, citra ekonomi kita lebih kuat. Banyak negara udah ngelakuin ini duluan, dan hasilnya mereka tumbuh, mereka mandiri, dan negara itu stabil. Sekarang giliran Indonesia guys. Kita siap jadi negara maju, bukan cuma dari sumber daya aja, tapi juga dengan cara ngatur keuangan kita. Jadi jangan takut sama redenominasi rupiah. Ini bukan akhir, bukan. Ini awal perubahan besar guys. Karena setiap nol yang dihapus adalah simbol bahwa Indonesia lagi belajar menghargai nilai sembilan. Mengapa politik redenominasi rupiah tidak akan selesaikan akar masalah ekonomi? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana melakukan redenominasi rupiah. Kebijakan ini mengubah uang 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah akan dituangkan lewat undang-undang baru pada tahun 2027. Tujuan redenominasi ini ada 4, yaitu menggapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing, menjaga kesinambungan perkembangan dari perekonomian, kemudian menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas dari
uang rupiah. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini rupiah termasuk daftar World Top 10 Weakest Currency bersama mata uang sejumlah negara di Afrika. Dengan memangkas beberapa digit nol, nilai rupiah di mata dunia bisa lebih berharga. Begitu pandangan pemerintah. Apa yang dapat kita kritisi dari rencana Purbaya ini? Yang pertama adalah bahwa redenominasi rupiah adalah penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai dari uang tersebut. Misalnya uang Rp100.000 akan diganti dengan uang Rp100, dihilangkan 03 yang ada di belakang. Namun nilai uang itu setara. Rencana redenominasi rupiah bukanlah hal yang baru. Wacana ini sudah bergulir sejak 2013. Rencana itu kembali mencuat di era Gubernur BI Agus Martowardoyo. Pada Desember 2016, Agus meminta restu Presiden Jokowi untuk mendukung proses penyelesaian Undang-Undang Redenominasi Uang Rupiah. Yang kedua, menurut Dr. Darmawan MAB dalam buku Manajemen Keuangan Internasional menyampaikan ada perbedaan antara Sanering yang dilakukan Indonesia pada tahun 1959 yang dikenal dengan istilah Gunting Safrudin, yaitu merujuk pada Menteri Keuangan saat itu, Safrudin Prawira Negara, dan dengan redenominasi dilihat dari bentuk perubahan nilai uangnya, kondisi ekonomi yang menjadi dampaknya, serta proses penerapannya. 1. Redenominasi ialah penyederhanaan nilai mata uang yang dilakukan dengan mengurangi angka 0 pada nilai rupiah. Misalnya, angka Rp1.000 menjadi angka Rp1. Tetapi nilai uang tersebut tetap sama sebelumnya, hanya nominalnya saja yang disederhanakan, yaitu 03 itu di belakang dihilangkan. Sanering adalah pemotongan nilai mata uang yang berakibat daya beli uang terhadap barang serta jasa turun. Contohnya, uang Rp50.000 menjadi nilainya Rp25.000. Dengan demikian, uang yang sama tidak lagi bisa membeli barang dan jasa sebanyak nilai uang yang sebelumnya. Yang kedua, redenominasi umumnya dilakukan pada saat kondisi ekonomi stabil serta sehat, di mana pada saat itu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang masih terkendali, serta nilai tukar rupiah terjaga. Sanering biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat, di mana sedang terjadi gejolak ekonomi seperti hiperinflasi, krisis moneter, hingga defisit anggaran. Dan yang ketiga, perbedaannya, redenominasi perlu waktu yang panjang dimulai dari perencanaan sampai tahap penerapannya. Ada 3 tahap yang diperlukan dalam penerapan redenominasi, yaitu persiapan atau sosialisasi, masa transisi dari mata uang lama ke mata uang yang baru, dan masa penarikan mata uang yang lama. Sementara Sanering dapat dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi atau transisi yang memadai. Ketiga, lantas perlukah redenominasi rupiah ini dilakukan sekarang? Ekonom Universitas Andalas, Safrudin Karimi, mengatakan redenominasi hanya mengubah angka yang tercetak di uang kertas, label harga, sistem akuntansi, dan papan pajak. Redenominasi tidak mengubah daya beli, pendapatan real, serta tidak menciptakan lapangan kerja dan tidak memperkuat struktur dari industri. Redenominasi hanya menukar tampilan, bukan substansi, katanya kepada cnnindonesia.com Senin 10 November yang lalu. Bahkan bisa memicu inflasi akibat penyesuaian nilai uang tidak sejalan dengan harga barang. Sebagai contoh, harga barang awalnya Rp1.400 per buah, ketika redenominasi berlaku, harganya menjadi Rp1,4 per buah. Namun pedagang malah membulatkan ke atas menjadi Rp1,5 dengan alasan Rp0,4 tidak tersedia. Keempat, maka kalau hanya menukar tampilan tetapi tetap dalam kerangka sistem ekonomi kapitalistik liberal yang melegalisasi bunga, yang menyuburkan korupsi, yang menimbulkan kesenjangan, yang tergantung hutang ribawi, yang mengandalkan pajak dan sektor tidak real seperti pasar saham, sumber daya alam dikuasai ke segelintir oligark swasta, nilai tukar rupiah yang rapuh. Kenapa tidak pakai sistem ekonomi Islam yang berbasiskan syariah kafah dan teruji secara historis empiris, yang dengan tegas melarang ribawi, menumbuhkan sektor real berkelanjutan,
tidak bertumbuh kepada pajak, sumber daya alam dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, dan mata uang dinar, emas, dan dirham perak yang stabil dan lebih-lebih lagi membawa berkah dunia akhirat. Paham sampai di sini? Salam melek politik. Jadi sama pandangan seperti itu, nggak ubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan terapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti memperlebar sentra lebih yang harus menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nanti strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Yang sentral yang akan menjalankan itu. Ada referensi ya? Katanya ini lapor Pak. Lapor Pak. Ini. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue tanya tadi, Bapak ini dia katanya. Udah saya tanya. Nanti saya yang usah Pak. Udah Yang usah biar aku salah. Sorry gimana? Sudah ini. Jadi kembali ya tadi ke Rp1.000 jadi Rp1. Pemerintah resmi menyiapkan redenominasi rupiah. Dan ada yang bilang langkah ini bisa bikin para koruptor mulai gelisah. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sedang merampungkan RUU redenominasi rupiah yang ditargetkan selesai pada 2027. Intinya, redenominasi akan mengurangi angka 0. Misalnya Rp10.000 berubah jadi Rp10 tanpa mengubah nilai sebenarnya. Menurut beberapa analis, redenominasi bisa bikin rupiah lebih efisien, lebih kuat secara internasional, dan bikin sistem pembayaran digital lebih simpel. Media juga menyinggung satu hal menarik. Transparansi finansial bakal meningkat tajam. Dan inilah yang memunculkan spekulasi. Banyak ahli menilai, koruptor yang selama ini menimbun uang dalam bentuk cash, berangkas, atau celengan bawah tanah bisa terdorong buat menukarkan uang lawas mereka melalui sistem perbankan. Masalahnya, semua transaksi besar bakal terekam, terverifikasi, dan rawan terlacak. Ada juga dugaan kalau redenominasi bisa jadi saringan alam, karena uang lama yang tidak ditukarkan sesuai prosedur bisa kehilangan nilai. Itu berarti uang gelap harus keluar ke permukaan atau hangus. Jadi menurut kamu, redenominasi ini bakal bikin ekonomi lebih rapi atau justru membuat para koruptor keringetan karena uang mereka harus keluar dari persembunyian? Drop spekulasimu di komentar. 2 tahun lagi uang Rp100.000 bakal diganti jadi Rp100 aja. Menteri Keuangan Purbaya resmi menghidupkan lagi wacana redenominasi rupiah alias penyederhanaan angka 0 di mata uang kita. Artinya uang Rp1.000 bakal jadi Rp1 dan Rp10.000 jadi Rp10 aja. Tapi daya belinya tetap sama, bukan berarti harga-harga turun drastis, cuma angkanya aja yang disederhanakan. Jadi kalau kamu beli iPhone 19 di tahun 2027, harganya cuma Rp23.000 aja, yang asalnya 23 juta. Menurut pengamat ekonomi, langkah ini bisa jadi untuk membersihkan uang gelap yang beredar di Indonesia. Karena dengan redenominasi, uang hasil korupsi, transaksi gelap, dan kekayaan yang disembunyikan akan sulit ditukar tanpa terdeteksi. Gimana menurut kalian? Redenominasi ini langkah cerdas atau justru jebakan ekonomi baru? Istana menegaskan rencana redenominasi rupiah masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan untuk dijalankan dalam waktu dekat. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum mengambil langkah lanjutan terkait penyederhanaan nominal rupiah tersebut pada 13 November 2025. Ia menekankan pembahasan masih dilakukan karena setiap perubahan bentuk mata uang membutuhkan pertimbangan matang. Prasetyo menyatakan seluruh kebijakan ini masih dikaji berbagai aspek sebelum bisa diterapkan.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan Bank Indonesia belum mempertimbangkan pelaksanaan redenominasi dalam waktu dekat. Peri mengatakan prioritas BI saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi, menguatkan nilai rupiah, dan mendorong pertumbuhan nasional. Ia menjelaskan redenominasi bukan hanya sekedar mengganti angka pada uang, tetapi memerlukan persiapan teknis dan pemilihan waktu yang panjang. Peri menilai implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ngeri banget ini guys, menteri favorit kita Purbaya diserang abis-abisan loh. Gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lo udah tau lah program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya, dan bakal menghabisi banyak koruptor di Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys, lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin gara-gara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. Pendapat Bro Yudo tentang Rp1.000 jadi Rp1, itu gimana? Itu bukan kemauan Bapak sih, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh ingin bikin sebuah proyek yang dapat mensederhanakan rupiah, which is redenominasi. Ya. Tapi dibilangnya nggak tahu kenapa media itu Bapak. Aneh emang. Tapi gini, Bapak sendiri sebenarnya kurang setuju dengan redenominasi terhadap BI. Kenapa? Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli, misalnya beli seblak harganya 10.000 nih, tiba-tiba jadi Rp10. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak. Soalnya kita menganggap dari ribu-ribu kok tinggal cuma puluhan. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi gitu. Yes. Hyperinflasi kayak di Zimbabwe, persis. Menteri Keuangan Purbaya berencana bikin kebijakan redenominasi rupiah. Rp1.000 nantinya bakal jadi Rp1. Sebelumnya, gugatan ini pernah ada di MK, tapi udah ditolak. Cuma pemerintahnya tetap bakal gas nih. Redenominasi rupiah ini ngebikin angka uang dikecilin, tapi nilainya tetap sama, kekuatan belinya juga tetap sama. Tujuannya secara ideal buat menyederhanain transaksi, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dan memperkuat citra stabilitas ekonomi. Proses redenominasi rupiah ini sendiri bisa memakan 4-5 triliun buat nyetak uang baru. Tapi, redenominasi itu lebih bagus kalau dilakukan dalam kondisi inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang lagi bagus. Itu juga yang ngebuat Gubernur BI Peri Warjio bilang, nanti dulu deh, fokus stabilitas ekonomi dulu aja. Sementara, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria bilang kebijakan ini sudah disiapkan dengan matang. Dan dia juga menilai kebijakan ini bisa berdampak positif pada masyarakat. Bakal jadi PR sih buat edukasi masyarakat dan juga sosialisasi uang baru. Kalau menurut kamu soal kebijakan ini gimana, Wave Riders?